Shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami memulai hari ini dan juga semester ini bersama denganmu ya Bapak. Tolong kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga firman tidak hanya kami dengar, tapi kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, suara saya terdengar teman-teman semua. Terdengar. Halo? Ya, ya. Selamat pagi, shalom teman-teman semua. Ya, saya manggilnya teman-teman aja ya, itu ya. Masih sepanaran gitu. Selamat pagi ya teman-teman semua, baik yang di asrama maupun yang di online gitu ya. Selamat pagi, bergabung lagi bersama dengan kami di doa pagi ya, doa pagi SCPI. Halo Dimar, halo Ariston, Jimmy, Esther dan juga teman-teman yang lainnya, Ko Freddy dan juga teman-teman lainnya. Selamat datang di doa pagi ya. eh Perkenalan dulu ya, mungkin ada teman-teman yang belum kenal ini siapa sih ya. Jadi perkenalkan nama saya Noel. Eh, Boleh panggil Kak Noel, Mas Noel. Noel, saya dari eh, jurusan S2 Teologi, teman-teman angkatan 2024. Ya, jadi senang gitu ya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Nah, izinkan saya untuk share screen ya teman-teman ya tentang kebenaran firman yang akan saya bagikan. Oke, apakah sudah melihat teman-teman semua? Bisa langsung ngomong aja ya teman-teman ya. Soalnya saya tidak bisa melihat secara maksimal. Sudah, Jadi lihat semua teman-teman? sudah. Bisa. Ya, Oke, Mas. Aman. oke siap. Nah teman-teman, renungan firman saya pada pagi hari ini berjudul Menjadi Berkat bagi Dunia, teman-teman ya. Menjadi berkat bagi dunia. Nah, sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi berkat dan garam dunia. Ya, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Katanya garam dan terang dunia, itu ya orang Kristen ya. Jadi melalui perkataan kita, perbuatan kita, pelayanan kita, kita menjadi berkat bagi orang lain, mengubahkan hidup orang lain, menjadi perwakilan Kristus bagi dunia ini. Nah, sehingga hidup kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, teman-teman. Dan hasil akhirnya, dengan demikian, orang-orang di sekitar kita dapat melihat Kristus melalui hidup kita. Nah, tapi masalahnya, tanpa dipungkiri, ada sebagian dari kita yang menjadi batu sandungan, teman-teman. Yang menyusahkan orang lain, sehingga membuat orang lain terluka, membuat orang lain dirugikan. Nah, sehingga mereka tidak melihat terang Kristus itu di dalam hidup mereka. Nah, ini masalah yang terjadi. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita ini dapat menjadi berkat bagi dunia? Jadi garam dan terang dunia. Nah, kita akan pelajari bersama-sama teman-teman ya. Nah, saya mengambil sebuah kisah dari kisah yang terkenal ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saya minta ada satu orang gitu ya yang pemberani, boleh cewek apa cowok, membaca di Yohanes 6 ayat 9 sampai 14, teman-teman. Injil Yohanes 6 ayat 9 sampai 14. Silakan. Minta tolong bacakan di Yohanes 6 ayat 9 sampai 14. Yohanes 6 ayat 9 sampai 14. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak
yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ya, terima kasih Mbak Cerlang yang sudah membacakan untuk kita semua. Nah, ini adalah kisah yang terkenal yang sudah kita dengar berulang kali di sekolah minggu, di khotbah bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dan mungkin ada pertanyaan, benar nggak Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang tuh? Atau jangan-jangan itu hanya dongeng kayak gitu. Nah, kita pelajari sama-sama teman-teman ya. Nah, berapa jumlah orang yang diberi makan? Nah, Alkitab mencatat di Yohanes 6 ayat 10 itu 5.000 orang laki-laki. Nah, ini 5.000 orang. Menarik teman-teman ya. 5.000 orang laki-laki. Nah, ini belum termasuk anak-anak dan juga perempuan. Nah, mengapa ini dicatat laki-laki? Karena di Yahudi menggunakan adat patriarki. Jadi mengutamakan laki-laki. Jadi yang dicatat laki-laki, teman-teman. Nah, lalu berapa jumlah sebenarnya? Nah, jumlah sebenarnya menurut penyelidikan, ahli kita memperkirakan sekitar 12.000 sampai 14.000 orang, teman-teman. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus tidak hanya memberi makan 5.000 orang, tapi juga memberi makan 12.000 sampai 14.000 orang. Ya, keren ya teman-teman ya. Nah, dan kemudian, apakah peristiwa Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang ini benar terjadi, teman-teman? Nah, ada teolog yang mengatakan bahwa itu sebenarnya orang-orang itu bawa bekal masing-masing gitu ya, bawa bekal masing-masing. Kemudian Yesus mengajar dan mereka makan. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu sudah diselidiki dalam sejarah, teman-teman ya. Nah, Bloomberg mengatakan bahwa kisah memberi makan 5.000 orang dibuktikan berulang kali dalam keempat Injil. Nah, dari keempat Injil itu saling melengkapi, teman-teman. Nah, dengan banyak kesamaan dalam rinciannya yang memperkuat klaim keaslian historisnya dalam bukunya Historical Reliability of the Gospels. Nah, jadi eh, Yesus memberi makan 5.000 orang itu sudah terbukti keabsahannya, terbukti validitasnya secara sejarah. Nah, jadi ini bukan hanya dongeng, tapi Yesus benar-benar memberi makan 5.000 orang. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus benar-benar melakukan mujizat pada lebih dari 5.000 orang ini. Luar biasa, teman-teman ya. Jadi memang Tuhan bekerja secara supranatural eh, di dalam dunia. Dan kita harus percaya sebagai murid-muridnya. Dan kemudian fakta yang ketiga yang menarik itu, teman-teman. Nah, anak yang memberi makan 5.000, sorry, anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan ini tidak disebutkan namanya. Ya, jadi ia dengan kerelaannya memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Jadi bukan murid-muridnya yang beri makan gitu ya. Bukan orang-orang sekitar mereka, tapi ini adalah seorang anak yang rela memberi diri untuk memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan dan Tuhan pakai. Nah, teman-teman, kira-kira apa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari, teman-teman, dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, yang kisah eh, Tuhan kita saat hidup di dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan pelajari. Nah, yang pertama adalah menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Lalu, bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia? Yang pertama yaitu menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Nah, teman-teman, nah seorang anak yang nggak disebutkan namanya itu memberi 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena murid-murid hanya hanya menemukan ya anak itu yang berikan 5 roti dan 2 ikan, hanya 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki. Nggak lebih. Anak itu nggak punya emas, nggak punya uang, eh, tapi dia memberikan yang ada padanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, demikian juga dalam hidup kita, teman-teman. Kira-kira 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki itu apa sih dalam hidup kita? Mungkin itu talenta, teman-teman. Talenta teman-teman dalam bermusik, kemampuan teman-teman dalam mengajar, karunia rohani yang teman-teman miliki. Atau mungkin 5 roti dan 2 ikan kalian adalah eh, kemampuan kalian dalam mendengarkan orang lain bercerita. Ada loh orang yang eh, memiliki kemampuan mendengar, menjadi pendengar yang baik. Kadang orang bercerita itu tidak untuk mencari solusi, tapi untuk didengarkan.
Seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin 5 roti dan 2 ikan kalian adalah harta kalian, ya kan? Kemampuan intelektual kalian, kalian serahkan kepada Tuhan. Seperti anak itu yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya. Serahkan sama Tuhan. Mungkin teman-teman sekarang menganggap, wah kayaknya ini cuma sedikit Kak. Kayaknya ini nggak layak Kak. Nggak layak Mas ini kayaknya. Aku cuma gini aja, gini-gini aja teman-temanku sudah hebat pelayanannya. Lebih dipakai luar biasa. Nah teman-teman jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain teman-teman. Orang lain punya kapasitasnya masing-masing. Nah Tuhan memberikan kita kapasitas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau teman-teman membandingkan, itu tidak akan habis-habisnya. Ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman selalu membandingkan, maka teman-teman tidak akan melihat Tuhan memakai hidup kalian. Kalian akan merasa kurang, merasa tidak mampu, merasa rendah diri, karena melihat membanding-bandingkan orang lain sekitar kalian. Nah, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kapasitas yang unik, yang berbeda kepada setiap kita. Nah, karena itu kita harus bersyukur, teman-teman, pada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Fokuslah pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, walaupun itu remeh, teman-teman, walaupun itu hal yang tidak dipandang oleh teman-teman kalian, tapi kalian memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin itu teman-teman mendoakan atau menjadi asyir di gereja dengan sepenuh hati. Nah, Tuhan nggak melihat kok besarnya pelayanan kita, ya. Tuhan nggak melihat besarnya atau megahnya pelayanan kita. Tapi apa teman-teman yang dia lihat? Ia melihat hati kita, ya. Tuhan nggak melihat besarnya, megahnya, wow-nya pelayanan kita, tapi ia melihat motivasi hati kita, kemurnian hati kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Nah, saat kita pelayanan gitu di gereja, tempat pelayanan, ya, tempat magang, sudah nggak hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Atau itu karena terpaksaan dari orang lain? Atau kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh ingin memuaskan hati Tuhan? Dan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu, teman-teman. Ya, mari dari sekarang kita ubah cara pikiran kita, ubah pola pikir kita bahwa Tuhan menghargai kok usaha kita, teman-teman. Tuhan menghargai usaha kita dengan apapun yang kita miliki. Seperti anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Demikian juga Tuhan menghendaki kita untuk melayaninya dengan sepenuh hati, dengan kerelaan hatinya. Dan pasti kalau saat kita merelakan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, talenta, kemampuan, pandian kita, maka Tuhan akan pakai itu untuk menjadi indah, untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Jadi, Tuhan menghendaki kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepadanya. Serahkan, teman-teman, serahkan. Apakah ada bagian dalam hidup kita yang masih kita tahan, masih kita eh, belum mau serahkan, ya kan? Ingat bahwa kita telah dibeli, teman-teman, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa eh, kita telah dibeli, harganya lunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita bukan milik kita sendiri, teman-teman ya. Ya, bukan milik kita sendiri. Dan itu memang faktanya. Karena kita sudah ditebus. Jadi kalau kita hidup bagi diri kita sendiri, yaitu kita namanya memberontak. Ya. Kalau kita hidup untuk diri sendiri, semaunya sendiri, ya berarti kita sama aja dengan pemberontak, teman-teman. Karena kita sudah dibeli. Sudah dibeli. Karena itu kita harus menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Tuhan Yesus Raja kita untuk melayaninya, untuk menyenangkan hatinya. Dan Tuhan menghargai segala sesuatu yang kita berikan kepadanya. Nah, kemudian yang kedua adalah Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat. Di ayatnya yang 11 sampai 13. Nah, akhirnya eh nah, murid-murid hanya bisa menemukan anak yang 5 roti dan 2 ikan itu. Dan akhirnya mereka menyerahkannya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Saya akan bacakan ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongannya lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wow, luar biasa teman-teman ya. Bayangkan ya, 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Dan diperkirakan 12.000 sampai 14.000 orang bisa makan. Itu hal yang secara logika nggak masuk akal, teman-teman ya, nggak masuk akal. Hal yang di luar nalar, di luar nurul gitu ya katanya bahasa gaul, di luar nalar, di luar nalar. Ya karena kalau pikiran kita ya 5 roti dan 2 ikannya cuma untuk beberapa orang, ya. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Akhirnya Tuhan pakai 5 roti dan 2 ikan itu untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang kepada lebih dari 5.000 orang. Nah, demikian juga dalam hidup kita, teman-teman. Nah, saat kita menyerahkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Nah, maka Tuhan bisa pakai itu untuk menggenapi rencana yang mulia dalam hidup kita. Nah, Tuhan pakai segala sesuatu yang ada dalam diri kita, teman-teman. Nah, pertanyaannya kita mau nggak menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Mau nggak kita dipakai Tuhan? Dan Tuhan nggak bisa maksa, teman-teman ya. Tuhan nggak bisa maksa karena Tuhan menghormati kehendak bebas kalian. Tapi ingat bahwa saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan pakai segala yang ada dalam diri kita. Mungkin bagi sebagian kalian Tuhan bisa pakai talenta kalian untuk bermusik. Teman-teman bisa menjadi berkat bagi jemaat gereja. Orang-orang tersentuh mendengar alunan lagu kalian. Atau bagi yang punya bakat nyanyi, kembangkan. Jadi orang-orang bisa eh, terinspirasi dengan lagu-lagu kalian. Atau teman-teman yang pandai untuk berkhotbah, mengajar, gunakan teman-teman ya. Nah, itu Tuhan bisa pakai mungkin ke anak-anak sekolah minggu, teman-teman bisa mengajar mereka, ya. Nah, siapa tahu anak-anak sekolah minggu yang kalian ajar itu suatu saat jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi orang-orang, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini. Dan juga harta kalian, uang segala uang yang bisa kita miliki untuk eh, pekerjaan misi, dana gereja, apapun yang kita miliki, mungkin kita nggak tahu sekarang. Tuhan saya nggak tahu eh, apa maksud Tuhan. Tapi yang penting kita taat kepada Tuhan, seperti anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan itu taat. Kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan memakainya secara luar biasa. Ya, jadi pelajaran yang kita bisa ambil di sini, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Kalau Tuhan bisa pakai anak untuk bisa memberi makan 5.000 orang ya. Jadi kalau Tuhan aja bisa pakai anak itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, demikian juga dengan kita, teman-teman ya. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang di luar dugaan kita, di luar akal sehat kita kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Nah, suatu hal yang indah teman-teman kalau teman-teman di masa muda kalian, masa kalian yang produktif menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Ya, sekarang di dunia semakin jahat teman-teman, semakin gelap. Kalau teman-teman lihat di berita, kriminalitas semakin meningkat, ya, kemerosotan moral, ya kan, semakin menjadi-jadi. Tandanya apa teman-teman? Ini tanda-tanda akhir zaman, teman-teman. Menunjukkan kepada kita bahwa nubuat di dalam Alkitab sedang dan akan tergenapi, teman-teman. Dan siapa pelakunya? Berita kriminalitas itu anak-anak muda, teman-teman ya. Ada, bayangkan ada pemerkosaan, pembunuhan, kemudian pencurian, dan juga hal yang lainnya. Siapa pelakunya? Anak-anak muda, teman-teman. Nah, jadi di sini Tuhan sedang berebut gitu ya dengan iblis gitu. Ya karena anak muda adalah eh, suatu yang hal yang sangat berharga karena Tuhan bisa memakainya untuk alat kemuliaannya tapi di sisi lain iblis pun juga bisa memakai. Iblis pun juga bisa memakai. Nah, karena itu betapa indahnya kalau kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di masa muda kita. Jadi kita bisa dalam hati kita, Tuhan, saya mau menjadi alatmu, pakailah saya seturut dengan kehendakmu.
di dalam bidang pelayanan yang teman-teman sedang geluti saat ini, teman-teman. Di gereja kalian, di sekolah, tempat pelayanan kalian. Dimanapun kalian berada, kalian menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan ada sebuah kesaksian, teman-teman ya, ini sebuah kisah nyata dari Fanny J. Crosby, teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak tahu ini ya, siapa gitu ya orang ini. Nah, teman-teman, Fanny J. Crosby ini terlahir buta sejak kecilnya. Nah, bayangkan teman-teman ini buta sejak lahir, ya, gelap. Ia melihat dunia dengan gelap, ya. Tapi ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, teman-teman, untuk dipakai Tuhan. Dan akhirnya ia menyerahkan dirinya dipakai Tuhan, dan ia menjadi penulis eh, lagu Kristen, teman-teman, penulis lagu Kristen di Amerika. Jadi di tengah keterbatasannya, ia em, menulis lagu dan bekerja sama dengan komposer-komposer lainnya. Dan luar biasa, teman-teman ya. Jadi bayangkan di selama hidupnya, Fanny J. Crosby ini telah mencatat lebih dari 6.000 lagu rohani, teman-teman. Lebih dari 6.000 lagu rohani sudah dia gubah. Suatu hal yang nggak masuk akal gitu ya, teman-teman ya. Bisa, kalau bisa gitu ya, orang yang buta. Tapi Tuhan memakai dia. Tuhan memakai Fanny J. Crosby ini sehingga membuat 6.000 lagu ini. Dan lagu-lagunya juga kita nyanyikan di NP, di nyanyian pujian, Jaminan Mulia gitu ya. Blessed Assurance, itu karyanya Fanny J. Crosby yang terkenal ya. Kemudian ada lagi Ku Rindu Tuhan Beserta, kayak gitu ya. Fanny J. Crosby, teman-teman. Dan juga lagu-lagu lainnya juga kita nyanyikan di lagu nyanyian pujian. Nah, bayangkan teman-teman, seorang yang buta sejak lahir dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Dipakai Tuhan untuk memberkati jutaan orang di seluruh dunia, teman-teman. Menguatkan hati orang-orang di seluruh dunia. Dan karyanya sampai sampai sekarang, walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, jadi dari Fanny J. Crosby ini, kita bisa belajar apa? Bahwa kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, walaupun kita mengalami keterbatasan. Oh, mungkin ada teman-teman yang eh, terbatas. Hmm, secara mungkin punya kelemahan, punya sakit, atau mungkin teman-teman yang terbatas eh, secara psikologis gitu ya, nggak pede Kak untuk berbicara, kurang percaya diri Kak, dan juga kelemahan-kelemahan lainnya teman-teman. Nah, dan Tuhan mau supaya kita itu bisa menyerahkan hidup kita pada Tuhan terlepas dari segala kelemahan yang kita miliki. Dan ingat bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Dan situlah Tuhan bisa pakai hidup kita saat kita berserah kepadanya. Dan Fanny J. Crosby berkata, begini teman-teman. I feel 100 hymns in my head. The Lord has given me a purpose in my life. Lihatnya seperti ini teman-teman. Aku merasakan ada ratusan lagu di kepalaku. Tuhan telah memberikan aku sebuah tujuan dalam hidup. Nah, Fanny J. Crosby telah memberkati orang-orang di seluruh dunia dengan ribuan lagu himnenya. Dan lagunya tersiar sampai sekarang. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita bagikan kepada dunia, teman-teman? Ingat, hidup kita singkat, teman-teman. Hanya 70 tahun saja. Kata Alkitab. Dan bisa saja lebih singkat daripada itu. Apa yang sudah kita berikan kepada dunia ini, teman-teman? Ataukah kita masih hidup bagi diri kita sendiri, teman-teman? Tidak mempedulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perasaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buat sesuatu dalam dunia ini. Mari kita buat sesuatu. Dan sesuatu itu bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya seperti itu, teman-teman. Saya eh, yang melayani, terus di Compassion, di PPA menjadi mentor youth. Saya terbeban itu untuk anak-anak muda. Supaya anak-anak muda itu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya mereka itu menjadi
murid-murid Kristus yang sejati. Nah, di situ saya eh, memiliki podcast, yaitu Spotify. Kalau teman-teman yang punya Spotify, di situ saya bagikan konten-konten rohani. Itu renungan-renungan firman Tuhan, khotbah saya, dan kesaksian. Dan puji Tuhan, teman-teman ya, Tuhan memakainya. Tuhan memakainya sejak tahun sejak tahun 2022, teman-teman. Dan saya tidak menduganya bahwa Tuhan memakainya dengan luar biasa. Dan podcast saya ini, Spotify saya ini sudah terdengar juga di luar negeri, teman-teman. Ada ada lebih dari 12 negara. Dari Jerman, kemudian Inggris, Amerika, dan juga negara-negaranya. Nah, itu bukan karena kemampuan saya, teman, kehebatan saya. Tangan saya cuma dua, teman-teman. Tangan saya cuma dua, tapi saya mau berserah. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Dan tekad saya adalah saat saya meninggalkan dunia ini, saya harus meninggalkan warisan ini bagi generasi-generasi saya selanjutnya. Saat saya meninggalkan dunia nanti, saya bertekad untuk meninggalkan generasi-generasi, untuk saya bertekad setelah saya meninggalkan dunia ini nanti, saya bertekad untuk meninggalkan warisan bagi generasi-generasi saya selanjutnya. Ya, teman-teman. Nah, jadi setelah mungkin nama kita nggak dikenang, teman-teman. Mungkin eh, kita nggak dikenal dunia. Tetapi biarlah melalui hidup kita ini, Tuhan yang dikenal di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang bisa melihat siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian yang ketiga adalah Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, akhirnya mujizat terjadi, teman-teman. Mujizat terjadi dan orang-orang melihat, ya, takjub karena belum ada sesuatu seperti ini di kalangan orang-orang Yahudi. Dan akhirnya orang-orang itu mengakui bahwa Yesus adalah nabi yang dijanjikan dengan mujizatnya memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Nah, demikian juga dalam hidup kita, teman-teman. Jadi pada saat kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, ya, orang-orang di sekitar kita tidak lagi melihat hidup kita, tetapi melihat Kristus terpancar dalam hidup kita, melihat Kristus nyata dan hidup di dalam hidup kita. Bayangkan hal yang indah, teman-teman. Orang-orang nggak lagi melihat Noel, Jimmy, ya kan, Ariston, tapi orang-orang melihat Kristus hidup, Kristus nyata dalam hidup teman-teman. Nah, sehingga hidup teman-teman tidak hanya menjadi berkat, tapi orang-orang bisa mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus melalui kesaksian hidup kita. Luar biasa, teman-teman ya. Jadi di situ teman-teman menjadi perantara, membimbing orang-orang kepada Kristus melalui hidup kita. Saat hidup kita menjadi eh, berkat. Karena itu di Alkitab berkata, hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh orang lain. Nah, sehingga orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, bayangkan jika orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, itu juga menyembah Bapa kita di surga. Memuji namanya. Bersama-sama dengan kita diselamatkan, teman-teman. Bayangkan seperti itu, teman-teman. Dan ingat, teman-teman, bahwa ada orang-orang sekitar kita yang perlu kita beritakan kabar baik. Nah, memberitakan Injil juga juga melalui hidup kita. Selain kita juga mengatakan ini. Nama dan akhirnya adalah Tuhan semakin termasyur dan dimuliakan di dalam hidup kita. Jadi nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin terkenal di dalam hidup kita. Nah, sehingga ada banyak orang-orang yang melihat Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman. Jadi Kristus nyata dalam hidup kita dan kita bisa membawa orang-orang untuk bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, disitulah kita menjadi saksi yang efektif, menjadi murid Yesus yang jadi, saksi Kristus yang jadi, teman-teman. Jadi itu, teman-teman. Ah, bagaimana cara kita untuk eh, menjadi berkat bagi dunia? Yang pertama, kita harus menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Waktu kita, talenta kita, kemampuan. Jangan kita tahan-tahan. Serahkan apa yang harus kita serahkan. Karena kita telah dibeli oleh Tuhan dan hidup kita adalah milik Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan akan memakai hidup kita menjadi alatnya. Jadi saat kita menyerahkan,
hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya dan Tuhan akan memakainya sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga adalah hasilnya nama Tuhan semakin termasyur. Dan yang ketiga adalah nama Tuhan semakin termasyur, dimuliakan dalam hidup kita. Kristus nyata dalam hidup kita. Kristus disaksikan oleh orang-orang sekitar kita dan Kristus dapat eh, hadir juga kepada orang-orang sekitar. Nah, kemudian jadi penerapan yang bisa kita lakukan apa nih, teman-teman? Yang pertama adalah pergunakan segala potensi yang Tuhan berikan pada kita. Talenta kita dalam bermusik, mungkin juga dalam berkhotbah, mendoakan orang lain, karunia-karunia rohani kita, kemampuan intelektual kita, harta kita. Nah, gunakan semuanya itu untuk menjadi berkat bagi dunia. Nah, mari di semester awal ini kita memacu diri kita untuk menggunakan segala potensi yang kita berikan pada Tuhan. Ya, mungkin di semester lalu kita masih 50%. Mari kita tingkatkan sekarang menjadi 70%. Ya, kita tingkatkan terus sampai kita bisa memberikan sepenuhnya bagi Tuhan. Dan penerapan yang kedua adalah kembangkan segala potensi yang Tuhan berikan kepada kita, talenta, kemampuan, karunia, harta kita untuk pekerjaannya. Ya, kita juga harus mengembangkannya, teman-teman ya. Jangan lupa kita harus mengembangkannya, nanti jadinya stuck. Makanya, kok aku gini-gini aja sih, Kak? Kok aku gini-gini aja sih, Mas? Nah, karena teman-teman tidak mengembangkannya, tidak sungguh-sungguh mengembangkannya. Nah, kalau teman-teman bisa misalnya berbahasa Inggris, harus berlatih bahasa Inggris dengan kursus kayak, kemudian dengan belajar sendiri kan ada sekarang lewat AI gitu kan. Belajar, ada teman-teman yang bermusik, kembangkan dengan kursus, dengan latihan. Nah, kalau ada teman-teman yang teologi nih, berkembangkan dengan berkhotbah, mempelajari tafsiran, kemudian mempelajari eh, khotbah hamba-hamba Tuhan. Nah, situ skill teman-teman akan bertambah dan situlah Tuhan memakai teman-teman lebih lagi. Nah, ingat bahwa Tuhan hanya memakai siapa yang bersedia, ya. Tuhan hanya memakai siapa yang bersedia. Bukan kemampuan kita yang Tuhan lihat, bukan kemandirian kita, tapi adalah kerelaan hati kita untuk bisa menyerahkan diri kita kepada tujuan dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan jangan merasa rendah diri, guys. Jangan merasa rendah diri. Nah, ingat Tuhan sudah memperlengkapi dan memberkati kita dengan unik dan spesifik. Nah, karena itu ada yang karakternya introvert, yang tertutup, yang pendiam. Ada juga yang ekstrovert, yang terbuka, bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, tapi semuanya itu indah di dalam Tuhan. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan kita membandingkan dengan orang lain. Orang lain punya bebannya sendiri, teman-teman ya. Orang lain punya kapasitasnya sendiri. Dan belum tentu kalau kita ada di posisi orang lain, kita bisa seperti mereka, kayak gitu. Dan juga belum tentu juga orang lain yang ada di posisi kita belum tentu bisa mengatasi persoalan kita. Nah, karena itu Tuhan sudah mendesain kita dengan unik, dengan dengan berkat-berkat yang kita miliki, malah kita mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan. Talenta kita, kemampuan kita, karakter kita, ya, lingkungan kita, kita harus mensyukurinya, jangan merasa rendah diri. Ingat, Tuhan sudah memberkati dan memberkati kita, tugas kita yaitu menggunakannya dan mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Ampuni kami jikalau kami terkadang kurang bersyukur dan bahkan kami menahan potensi yang seharusnya kami kembangkan, kami gunakan untuk pekerjaan-Mu ya Bapak. Tolong kami di awal semester ini, tolong kami supaya dapat menggunakan potensi dan talenta kami, kemampuan kami dengan maksimal. Kami bisa gunakannya untuk pekerjaan-Mu, untuk juga sesamamu yang membutuhkannya Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, namamu semakin termasyur, semakin terkenal, sehingga ada banyak orang-orang yang mengenal Engkau melalui hidup kami. Roh Kudus kiranya Engkau yang meteraikan firman, sehingga firman menjadi nyata dalam hidup kami. Dan tolong kami supaya kami dapat menerapkan firman, sehingga firman menjadi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke Gloria. Ya, terima kasih. Kita lanjut aja langsung. Kita akan membagi dalam pokok-pokok doa. Minta